Jadi kita orang tua kita dulu, kalau kita mengambil bunga melati yang disematkan di kepala pengantin, tanpa ketahuan si pengantinnya, nanti akan cepat menikah. Halo teman-teman Nyafuri, ketemu lagi di sesi mitos kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang jodoh. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Kali ini saya ditemani oleh Demonik. Jodoh adalah kuasa Tuhan yang sama sekali tidak diketahui oleh manusia. Karena hal itu merupakan misteri yang hanya Tuhan yang tahu. Namun, apakah kalian pernah mendengar mitos yang berkaitan dengan jodoh tersebut, seperti apa yang pernah dikatakan oleh orang tua dulu? Misalnya, jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya nggak jadi datang, dan mitos-mitos lainnya. Berikut ini kita akan jelaskan tentang 12 mitos yang berkaitan dengan jodoh. Yang pertama adalah mengambil bunga melati yang sedang dipakai oleh pengantin tanpa ketahuan. Jadi secara diam-diam ya. Jadi kata orang tua kita dulu, kalau kita mengambil bunga melati yang disematkan di kepala pengantin tanpa ketahuan si pengantinnya, nanti akan cepat menikah. Tapi sampai sekarang hal itu tanpa disadari seringkali dilakukan oleh para wanita yang belum menikah. Lalu yang kedua adalah mandi di 7 sumur yang berbeda biar enteng jodoh. Orang tua zaman dulu sering mewanti-wanti kepada para anak gadisnya untuk mandi di 7 sumur yang berbeda. Katanya biar cepat dapat jodoh. Sampai sekarang pun ternyata masih ada loh yang melakukan tradisi tersebut. Lalu yang ketiga, menangkap buket bunga pengantin yang dilemparkan. Kalau mitos ini sering kita lihat tentang pasangan pengantin yang melemparkan buket bunga sambil membelakangi para wanita dan pria lajang yang tengah bersiap-siap untuk menangkapnya. Katanya jika ada orang yang mendapatkan buket bunga tersebut, niscaya dalam waktu 6 bulan akan segera menyusul ke pelaminan. Lalu yang keempat, jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya nggak jadi datang. Nah, kalau mitos satu ini pasti sering kita dengar dari para orang tua. Jika kita duduk di depan pintu, nanti jodohnya nggak jadi datang. Di samping itu juga ada istilah dari orang Sunda, pamali, yang berarti merupakan larangan untuk tidak melakukan hal tersebut. Lalu yang kelima, jangan menolak lamaran orang, nanti susah datang lagi. Kalau dipikir-pikir, mending yang datang melamar sesuai dengan kriteria yang kita dambakan. Kalau yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, bagaimana? Mitos ini sering kita dengar dari orang tua zaman dulu agar tidak menolak lamaran orang yang datang ke rumah. Alasannya mungkin tidak baik menolak lamaran. Tapi kan kita juga harus mengenal dulu si calonnya, jangan asal menerima saja, karena memilih pasangan yang baik adalah hal yang sangat penting. Lalu yang keenam, jangan memberikan kado baju ataupun parfum ke pacar, nanti bisa-bisa putus loh. Bagi pasangan kekasih pasti sering mendengar mitos ini kan, kalau kita ngasih kado baju ataupun parfum ke pacar bisa-bisa hubungannya kandas alias putus. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal juga ya, soalnya nggak ada hubungannya antara baju ataupun parfum dengan putus. Tapi ya kalian bisa meminimalisir dengan membayar uang. Jadi kalau pacar memberikan baju atau memberikan parfum, kalian bayar baik dengan nominal Rp1.000 atau Rp10.000 saja, itu nggak apa-apa. Jadi anggap sebagai barter gitu. Lalu yang ketujuh adalah cuci muka dengan air bekas siraman. Menurut kepercayaan orang tua zaman dulu, kalau kita cuci muka dari air bekas siraman katanya bakalan cepat dapat jodoh. Sampai sekarang mitos itu masih diyakini oleh sebagian orang. Lalu yang kedelapan, pasangan yang wajahnya mirip biasanya berjodoh. Nah, kalau mitos satu ini pasti pada tahu deh ya, kalau ada pasangan yang wajahnya mirip pasti akan sering dihubung-hubungkan sama jodoh.
Lalu yang kesembilan, jangan menikah dengan sesama anak sulung, nanti suka bertengkar. Mitos yang satu ini sampai sekarang masih sering kita dengar tentang sesama anak sulung jangan menikah karena akan menimbulkan pertengkaran nantinya. Kalau dipikir-pikir mungkin karena kesamaan sifatnya lah dan sama-sama tidak mau mengalah yang akhirnya sering menjadi pemicu pertengkaran. Lalu yang ke-10, senangin orang tua dulu, nanti akan datang jodoh yang baik. Jadi sudah seharusnya sebagai seorang anak harus menyenangkan hati kedua orang tua ya. Meskipun dalam kondisi sudah menikah pun menyenangkan orang tua adalah kewajiban. Nah, yang ke-11 adalah kalau nggak datang ke undangan nikah, maka akan susah dapat jodoh. Mungkin mitos ini dimaksudkan agar kita menghadiri pernikahan orang yang sudah mengundang kita sebagai bentuk penghormatan karena sudah diundang ya. Dan yang ke-12, kalau sedang menyapu harus dituntaskan. Karena kalau nggak tuntas, maka jodoh dan rezekinya bakalan seret. Nah, mitos yang satu ini sering kita dengar, namun kalau sedang nyapu harus dituntaskan. Jadi jangan, ini nih, dek gitu, sapunya lanjutkan, jangan seperti itu. Karena jika tidak, jodoh dan rezekinya akan seret. Ya, jadi kalau kita bekerja ya harus diselesaikan, jangan setengah-setengah. Nah, lalu bagaimana dengan 12 mitos tersebut menurut pendapat kalian? Kalian bisa klik di kolom komentar ya. Jadi Kak Furi yakin bahwasanya jodoh, rejeki, maut semua sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Namun sejatinya kita sebagai manusia senantiasa ikhtiar, berdoa dan juga berusaha apabila memang belum mendapatkan jodoh. Jadi tidak ada salahnya juga mempertimbangkan mitos ataupun larangan-larangan tadi ataupun hal-hal yang harus dilakukan. Siapa tahu memang dengan cara seperti itu maka Tuhan akan memberikan blessing-nya dan memberikan jodoh yang baik untuk kalian semua. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu mitos tentang jodoh ya. Terima kasih atas perhatiannya and see you on the next episode. Bye bye.